Namaku dipanggil sebagai pemenang dan satu stadium penuh pun bersorak sambil berdiri menepuk tangan dengan penuh semangat untukku. Aku berjalan dengan gaun impianku dipadukan dengan heels lipstick berwarna merah pekat. Semua mata dan kamera mengalihkan pandangannya kepada aku dan aku menerima piala untuk kategori Actress of the Year di Festival Internasional tahun ini. Tiba-tiba, alarmku berbunyi dengan keras dan aku bangun dari mimpiku yang indah itu. Hai, perkenalkan namaku Delina dan ini ceritaku. Sempurna, sempurna. Kenalin, namaku Delina yang memiliki arti sempurna. Aku berasal dari kelas bawah dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi aktris. Aku merupakan anak yang sangat ambisius. Tantangan, aku cinta ditantang, terutama jika aku ditantang secara langsung oleh orang lain. Banyak orang meremehkanku, mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bagiku untuk menjadi seorang aktris di masa depan karena aku berasal dari kelas bawah. Aku hanya tertawa saja mendengar opini mereka. Aku adalah tipe orang yang tak suka keluar dari zona nyamannya. Dan yang jelas aku ingin menjadi seperti Kenneth Beatrix yang sangat menginspirasi orang lain. Kenneth Beatrix adalah seorang rising star di tahun ini. Ia banyak membintangi film serta serial. Ia juga muncul di berbagai majalah seperti Vogue, Elle, Nylon, Days, dan masih banyak lagi. Ia juga seorang global brand ambassador untuk YSL. Ia pun juga memiliki hati yang lembut, baik juga tak sombong. Semua orang ingin menjadi dia, termasuk aku. Aku duduk di kelas 11 SMA dan nyak seperti yang kalian kira. Aku hanya memiliki 2 teman dekat bernama Nana dan Jaslyn. Mereka berdua merupakan orang kaya di sekolahku. Aku pun tak mengerti mengapa mereka mau berteman denganku. Tak banyak tentang mereka, namun satu hal yang harus kalian ketahui tentang mereka adalah mereka merupakan support sistemku. Aku sering menjadi staf relawan, walaupun gajinya tak banyak, tetapi aku tetap senang. Karena sedikit demi sedikit aku paham tentang dunia acting, dan aku dapat belajar dari aktris serta aktornya secara tidak langsung di belakang kamera. Karena aku tidak memiliki uang lebih untuk mengikuti kelas acting. Satu batu bunuh 2 burung gak tuh guys? Woi, lu udah baca papan info belum? Tanya Nana. Ada apaan emangnya? Jawab aku dan Jaslyn. Ada audisi untuk jadi pemain di film loh, sahutnya. Spontan kami berdua merespon. Hah? Demi apa? Bohong lu. Iya, tapi jadi pemain kedua alias second lead sih, lanjut Nana. Jaslyn berkata, elah mana seru, Delina lu cobain gih. Aku tertawa sambil menjawab, pengen, tapi lu macam gak kenal nenek gue aja. Nenekku tidak mensupport aku menjadi seorang aktris. Bahaya dan terlalu beresiko alasannya. Ia lebih memilihku untuk menjalani dan memiliki hidup yang biasa, seperti bekerja di kantoran. Aku paham dia mengkhawatirkanku, namun menurutku itu salah untuk menghalangi cita-citaku. Dan itu merupakan alasan mengapa aku tidak dapat mengikuti audisi. Tidak jarang aku dan nenekku berargumen tentang karir masa depanku. Apakah semuanya udah baca informasi di papan info? Tanya Miss Amy, guru yang mengajarkan seni. Sudah, Miss, para murid menjawab dengan serentak. Oh ya, ini merupakan audisi wajib, jadi semua murid akan dites satu-satu. Audisi akan dilaksanakan dalam 2 minggu ya, persiapkan diri kalian masing-masing, lanjutnya. Mataku melebar karena kaget sambil menoleh ke Jaslyn dan Nana. Sekolah pun selesai, aku pergi ke supermarket untuk melanjutkan kerja part-time-ku untuk membantu finansial keluargaku. Setelah bekerja, aku mampir ke kafe internet untuk menonton film yang dibintangi oleh Kenneth Beatrix. Dia memiliki bakat akting yang luar biasa batinku. Aku menonton dan mempelajari raut wajah yang dimimikan oleh Kenneth. Setelah menghabiskan 3 jam mempelajarinya, aku pun pulang. 2 minggu kemudian. Tak terasa dalam beberapa jam audisi akan dilaksanakan. Aku semakin deg-degan dan juga aku memiliki ekspektasi tinggi terhadap diriku. Aku pun pergi ke toilet untuk melakukan pembersihan tubuh dalam bentuk cairan, yaitu pipis, karena aku sangat kebelet pipis. Beberapa detik setelah aku masuk ke salah satu toilet, aku mendengar sebuah percakapan antara Nya alias primadona sekolah ini bersama Nana serta Jaslyn. Nana berkata, percaya atau enggak sih si Delina cita-citanya jadi aktris? Tahu, gila gak sih? Jelek.
Hatiku langsung turun ke lambung. Orang yang kuanggap sebagai support system serta teman dekat ternyata senang menggosipiku di belakang. Aku hanya tertawa dalam hati. Dilanjutkan dengan Jaslyn yang berkata, gue yakin sih dia bakal gagal di audisi ini. Kok lu berdua tahan sih temenan sama dia? Ih, gak tahan gue ngeliat lu. Lanjut si E-nya primadona sekolah ini. Kami berdua tahan karena dia ngasih kami jawaban tugas mulu. Aman deh kami. Terus dia tuh gak rempong orangnya, seru banget gila. Kami berdua jago acting kan. We deserve the main lead sih, parah. Semua bertepuk tangan dan bertawa riang. Setelah itu mereka pun keluar dari toilet, tersisa aku dan kaca. Aku menatap diriku sebentar dan berkata, aku tidak memiliki waktu untuk menangisi omongan kosong mereka itu. Lagian, gue juga gak kaget sih Nana sama Jaslyn kayak gitu. Sudah kuduga dari awal, aku pasti bisa menjadi seperti Kenneth Beatrix. Batinku sambil tersenyum. Panggilan untuk nomor peserta 90316. Silakan maju. Nomorku terpanggil, aku pun maju. Wow, aku tak pernah maju di atas panggung seperti ini. Hati berdetak semakin keras, keringat pun mulai turun, satu demi satu dari jidatku. Silakan mulai, sahut salah satu juri. Aku pun mempraktekkan berbagai adegan, namun semua juri tampak tak terpukau oleh penampilanku. Stop, sahut salah satu juri. Kamu itu terlalu keras mencoba mempraktekkan adegan seperti Kenneth Beatrix. Aku tidak melihat adanya ciri khas dari hasil yang kamu praktekkan. Cobalah untuk menjadi dirimu sendiri. Jangan main aman dengan menjadi orang lain. Tidak ada yang spesial dengan menjadi orang lain, dan keluarlah dari zona nyamanmu. Lanjutnya. Aku akan memberimu kesempatan kedua. Hadirilah audisi ini dalam 5 jam lagi, sahut juri tersebut. Baik, terima kasih, jawabku. Iya benar juga. Aku mencoba terlalu keras untuk menjadi orang lain sehingga aku tak memiliki ciri khasku sendiri. Aku pergi ke taman sekolah untuk menghirup udara segar di ayunan sekolah. Kenapa lo ngelakuin ini ke diri lo sendiri? Kemana diri lo yang asli? Kemana perginya Delina yang ambisius itu? Seharusnya tadi gue bisa ngelakuin ini lebih bagus. Kenapa sih gue harus merusak semuanya? Aku benci diriku. Nyerah aja lah, batinku. Sembari duduk di ayunan, aku meng-scroll HP-ku dan tak sengaja memencet podcast dan mendengarkannya. Tak lama kemudian, Kenneth Beatrix muncul di ayunan sebelahku. Kenneth Beatrix? Tanyaku. Hai Delina, aku tahu kamu lagi frustasi dengan dirimu sendiri. Tapi ingatlah ini jika kamu ingin menyerah. Cita-citamu tertanam di hatimu karena suatu alasan. Nyerah itu pilihan permanen loh. Masa kamu mau memilih pilihan permanen terhadap masalah jangka pendek? Ayo dong buktiin ke mereka siapa sih dirimu yang sebenarnya. Buktiin ke mereka kalau mereka itu salah. Lalu secara perlahan Kenneth Beatrix menghilang dan aku terbangun dari tidur 5 menitku di ayunan tersebut. Tak apa, aku tadi kehilangan diriku sebentar. Kini Delina yang asli telah kembali, batinku. 5 jam kemudian. Panggilan untuk nomor peserta 9031160, silakan maju. Dilanjutkan dengan, oke Delina, tunjukkan dirimu yang sebenarnya, sahut juri tersebut. Aku pun kembali mempraktekkan adeganku, namun dengan ciri khasku sendiri. 15 menit pun lewat dan aku selesai mempraktekkan adeganku. Namun, anehnya para penonton serta juri terdiam selama 5 detik. Aku hanya bisa pasrah dengan keadaan. Aku memang tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang. Pikirku terpotong oleh komentar salah satu juri. Wow. Ia pun berdiri sambil menepuk kedua tangan terharu atas performansku. Diikuti dengan penonton dan 2 juri lain. Ia pun memberi golden ticket yang berarti aku adalah peserta yang lolos audisi. Selamat kepada nomor peserta 9031160. Ia adalah peserta yang lolos. Wow. Aku berhasil. Aku pun terdiam sambil mencerna apa yang benar-benar terjadi sekarang. Wow, Delina, kamu berhasil, batinku. Aku melihat Nana dan Jaslyn kesal melihat hasilku. Aku menghampiri Nana dan Jaslyn dan berkata, thanks sudah ngomongin gue di toilet. Gue jadi lebih semangat. Makasih banyak loh ya, berkat kalian aku lolos dan tenang aja. Aku maafin kok kalian berdua. Makasih ya.
Muah. Aku pun pergi meninggalkan mereka dengan bahagia. Aku pun secara resmi menjadi trainee di bawah naungan ULA Entertainment. 3 bulan kemudian, film tersebut sudah selesai tayang dan mendapatkan rating yang sangat tinggi. Aku sangat bangga terhadap diriku sendiri dan aku tak menyangka akan masuk ke nominasi Female Rookie Artist of the Year di festival tahun ini. Walaupun aku tak menang, namun aku sangat bangga terhadap diriku sendiri bisa mencapai sejauh ini. 6 tahun kemudian, aku turun dari mobil dan berjalan di red carpet. Semua kamera dan perhatian beralih kepadaku. Aku menggunakan gaun berwarna hitam simple namun elegan yang dapat berubah warna menjadi biru berglitter. Di tahun 2022, umurku sudah 25 tahun dan aku masuk ke dalam nominasi Actress of the Year. Dan Actress of the Year jatuh kepada Delina. Aku sangat kaget. Benar-benar kaget. Namaku dipanggil sebagai pemenang dan satu stadion penuh pun bersorak sambil berdiri menepuk tangan dengan penuh semangat untukku. Aku naik menuju panggung dan menerima piala tersebut. Terima kasih kepada semua yang sudah mensupportku. Wah, aku sangat terharu untuk menerima penghargaan ini. Aku mengalami cukup banyak hal yang kurang menguntungkan sebelumnya. Tetapi, apakah kalian sadar di kata message terdapat kalimat mess? Jika tidak ada mess di message, maka kalimat tersebut pun tak lengkap. Tanpa mess alias kesalahan, kalian tak akan mempelajari hal serta pesan baru. Ayo ubah mess kalian menjadi message. Lihat sisi positif di dalam hal negatif yang sedang dialami. Aku berhasil mengubah mess aku menjadi message. Kuharap juga kalian. Dan jika kalian ingin menyerah, ingatlah alasan mengapa kalian mulai. Sekali lagi kuucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan kira-kira begitulah perjuanganku menjadi aktris, sahutku sambil memegang mic ke penonton. Dan disinilah aku sekarang di interview di acara besar seperti ini. Lanjutku. Aku dapat melihat berbagai ekspresi wajah penonton setelah mendengar ceritaku. Ada yang sedih, juga bahagia. Yang jelas 60% dari penonton memiliki ekspresi muka kaget. Oh ya, yang aku sebutkan tadi nama samaran semua ya, jangan di-send hate ke mereka. Lanjutku. Penonton serta host pun tertawa mini mendengarkannya. Wah, Delina harus menjalani hidup yang penuh rintangan ya dulu. Padahal kamu dinobatkan sebagai perempuan yang sempurna. Dilanjutkan dengan, apakah ada yang ingin kamu sampaikan kepada para penonton malam ini? Tanya MC tersebut, diikuti dengan senyuman serta tawa sedikit. Hahaha, ya begitulah. Kejadian tadi sudah berumur 6 tahun. Aku sangat bersyukur beberapa hal yang kurang menguntungkan ini menjadi sangat menguntungkan bagiku. Menurutku, di dunia ini, kalian melihat apa yang kalian ingin lihat. Dan juga, orang yang kalian anggap sempurna itu hanya menunjukkan sisi enak hidup mereka yang merupakan hasil kerja keras mereka. Yang paling penting adalah percaya diri kalian sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Tidak ada yang spesial dengan menjadi orang lain. Yang ada, kalian hanya akan diingat orang sebagai kembaran orang ini atau orang itu. Keluarlah dari zona nyaman kalian dan buktikan kepada orang yang meremehkanmu dengan hasil yang nyata. Semoga ceritaku dapat menginspirasi kalian semua di malam ini. Sahutku. Inilah aku, Delina. Sempurna.